Selamat sore teman-teman YouTube, ketemu saya lagi dengan Mr. G Kebumen BF Kebumen. Yang pertama saya menyapa dulu Pak Freddy Hafiz. Selamat sore Pak Freddy Hafiz. Pak Freddy Hafiz bertanya, murai saya di ternakan ini jantan saya dekatkan betina, berarti ini baru penjodohan, langsung riwik dan ngelowo. Kenapa ya? Nah, ini kalau Pak Freddy Hafiz saya boleh kasih masukan. Memang kalau kondisi jantan ini siap dalam arti umurnya cukup itu kira-kira 1,5 minimal sampai 2 tahun. Kalau didapatkan betina yang cukup juga, apalagi kalau betinanya sudah ngeper atau mau bunyi-bunyi, itu biasanya naluri jantannya pasti akan ngeriwik dan ngelowo. Itu dia berahi, berarti dia mau kawin itu Pak. Jadi kalau Bapak jodohkan yang seperti ini, ya bersyukur saja, berarti jantannya sudah siap, tinggal nunggu betinanya. Itu yang bisa saya sampaikan ke Pak Freddy Hafiz. Jadi tinggal tunggu betinanya, ditempel aja, mungkin seminggu 2 minggu lihat berahinya. Kalau sama-sama berahi sudah bisa ke next tahap berikutnya untuk mulai dijodohkan, yaitu betinanya dilepas dulu, syukur-syukur sudah angkut sarang. Atau kalau saya lebih seneng sudah mulai bertelur tanpa dikawin, nggak apa-apa, nanti tinggal diambil, kita mulai setelah 1-2 hari baru nanti jantan dilepas, jadi lebih cepat prosesnya. Atau kalau betina sudah sering tidur di kandangnya jantan, mungkin seminggu 10 hari bisa diproses untuk dilepas. Itu yang mungkin bisa tak sampaikan ke Pak Freddy Hafiz. Bisa menjawab pertanyaannya ya Pak Freddy Hafiz ya. Jadi nanti kalau ada masalah Pak Freddy Hafiz bisa kontak ke WA saya, ada di WA saya atau handphone saya, atau japri ke langsung, nanti kita bantu-bantu sharing. Oke Pak Freddy Hafiz, saya next ke Pak Triwijanto. Selamat sore Pak Triwijanto. Pak Triwijanto ini tanya, ini kalau jantan saya mabung supaya produksi tidak macet bagaimana? Nah, kalau jantan mabung ini biasanya ya libur Pak. Jadi kalau dipasangkan atau tetap dimasukkan kandang, biasanya nggak jadi. Kalaupun jadi biasanya bermasalah. Nah, ini saya sarankan ya dimabungkan saja. Jadi jantannya ditarik, betinanya ditarik. Kalau memang betinanya belum mabung, masih bulunya bagus, bisa dijodohkan dengan jantan yang lain, dengan proses penjodohan yang sama start awal Bapak menjodohkan jodohan baru. Jadi memang kalau salah satu mabung, kemungkinan besar tidak bisa produksi Pak. Jadi harus sama-sama bulu baru supaya produksinya optimal. Jadi itu yang bisa tak sampaikan ke Pak Triwijanto. Jadi kalau nggak mau macet, ya memang harus ada pejantan pengganti. Atau kalau betinanya yang mabung ya harus ada betina pengganti. Nah kalau mabung semua, kalau saya tak tarik, lebih cepat soalnya. Kalau kita tarik dari kandang ternak, proses mabungnya lebih cepat daripada kalau kita taruh di kandang ternak. Tapi kalau Bapak nggak punya pemain pengganti, ya sudah harus libur dulu, nunggu sampai selesai mabung semua, baru bisa dijodohkan kembali. Mungkin itu Pak Triwijanto yang bisa saya sharingkan ke Bapak. Selamat sore. Kita next ke Anglika BF. Selamat sore Anglika BF. Di sini dia menanyakan bagaimana mencetak murai yang bagus untuk main di lomba. Nah ini pertanyaan yang gampang-gampang susah ini. Jadi gini Anglika BF, saya berani mencontohkan atau saya sharingkan yang di tempat saya aja.
Jadi saya ternak mulai 2010, jalan sekarang 2021. Jadi sekitar 11 tahun jalan ini. Awal-awal kita mencetak memang saya fokus ke murai prestasi dulu. Jadi murai-murai saya lapangan, saya coba breedingkan. Jadi memang dari indukan-indukan itu kita ambil yang prestasi di lapangan. Terus betina dulu saya ambil dari teman-teman yang juga burung lapangan juga. Betinanya anak-anak burung yang bagus saya ambil. Cuman belakangan ini setelah jalan 1-2 tahun, saya berusaha crossing dari anak-anakan saya. Jadi saya sampai sekarang ini juga ya pede dengan betina-betina saya. Saya banyakan pakai betina-betina sendiri. Cuman kalau jantan ya sampai dengan saat ini saya masih hunting. Saya masih cari yang terbaik menurut saya di lapangan supaya hasilnya bisa maksimal. Kalau saya tidak upgrade seperti ini juga nanti tidak bisa bersaing, karena di telas murai itu partai neraka kalau saya bilang. Jadi kita bersaingnya harus kualitas yang baik. Nah, mencetak murai yang bagus ini paling gampang kalau punya anggaran ya bedol kandang dari indukan yang anaknya prestasinya bagus. Itu paling gampang, tapi kan dananya cukup besar pasti. Nah, kalau alternatif kedua ya coba memasangkan dari jantan yang prestasi lapangan dengan betina dari terah-terah prestasi yang bagus. Karena kembali yang saya sering ngomong, memang betina berpengaruh itu minimal 60%, bisa lebih. Itu katanya ada yang sampai 70%. Cuman kalau menurut teman-teman yang pernah belajar di peternakan itu di unggas, terutama di burung itu trotolnya dipengaruhi induknya minimal 60%, bisa lebih. Jantan cuman 40%, bisa kurang. Jadi menurut saya ya kita harus cari betina yang terahnya bagus-bagus dulu, karena itu kuncinya kita ternak supaya anaknya juga bagus-bagus. Nah itu yang bisa saya sampaikan di Anglika BF. Jadi saya sharingkan apa yang saya jalankan selama ini. Seperti tadi untuk menghasilkan anakan-anakan yang baik, bagus di lapangan, butuh proses yang lama. Saya pun butuh proses yang lama. Dan memang kalau di sharingan-sharingan saya, di postingan-postingan Facebook saya, itu banyak trotol-trotol saya yang sudah dibeli konsumen, yang dalam tanda kutip itu konsumen yang biasa-biasa saja, yang beli trotol umur 2 bulan lebih, yang sudah 2 tahun, 3 tahun, sudah lama, yang sekarang sudah mulai prestasi. Jadi yang membuktikan biar burungnya. Saya lebih suka seperti itu, makanya saya sekarang pun juga jarang-jarang ke lomba. Lomba cuman main aja, main untuk lihat anakan kita seperti apa yang di sana. Jadi itu yang bisa tak sampaikan ya, Anglika BF ya. Kalau ada apa-apa boleh japri saya di WA atau di handphone kalau masih kurang jelas. Jadi itu yang bisa tak sampaikan berdasarkan pengalaman saya, Anglika BF. Selamat sore, next saya ke Pak Supriyadi. Selamat sore Pak Supriyadi. Pak Supriyadi ini menanyakan, saya tolong dibikin konten murai saya, murai Pak Gunawan atau Mr. G yang dulu pernah digantangkan dan sekarang diternak, apakah itu mudah hutan atau hasil ternakan? Itu pertanyaan pertama. Jadi saya main burung memang dari tahun 2000, cuman saya main murai itu kurang lebih di 2008, 2009, 2008 plus minus. Nah di sana memang kalau saya tidak fanatik ya, awal-awal dan sampai sekarang pun saya nggak fanatik. Jadi saya beli di lomba, beli di lapangan, ya kita lihat kualitasnya seperti apa. Yang hutan kualitasnya bagus juga banyak, yang kurang bagus juga banyak. Yang hasil ternakan bagus istimewa banyak, yang kurang bagus juga banyak. Nah, kita ngomong bagusnya itu nanti setelah digantangkan di lapangan. Jadi yang bisa menentukan bagus atau tidak hutan dan ternakan, ya kita lihat burungnya di lapangannya seperti apa.
Dan di tempat saya ya ada yang muda hutan juga banyak, yang ring-ringan juga banyak. Jadi saya nggak terlalu fanatik untuk itu. Tapi mungkin yang bisa saya sarankan ke teman-teman yang sekarang, ya kita cari yang ring-ringan aja, karena kan lebih banyak lombanya. Terus apa namanya, kalau apa namanya itu kelas-kelas di EO besar pun sekarang sudah mengurangi kuota yang non-ring, jadi kebanyakan ring mainnya. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya Pak Supriyadi, ini kelebihan murai hutan atau ternakan untuk diternak dan untuk dilombakan seperti apa? Nah, ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang pertama. Jadi ya kalau saya nggak ada masalah, nggak ada fanatik, kalau memang itu bagus. Kalau saya rasa sudah istilahnya saya kepengen ternak, ya saya ternakkan. Nggak muda hutan, nggak ring-ringan, nggak ada masalah. Kalau masalah dijodohkan gampang atau tidak, biasanya kalau hutan yang sudah prestasi, berainya sudah bagus, dijodohkan juga gampang. Kecuali muda hutan, dalam tanda kutip muda hutan itu yang liar sekali gitu, nah, itu ya agak susah kalau dijodohin. Jadi nggak ada fanatik tertentu Pak. Terus kalau yang dilombakan, ya karena kita peternak ya, saya kepengennya atau saya lombanya yang ada ringnya. Jadi lebih banyak kelasnya. Dan biasanya murai ring itu menurut saya ada kelebihan. Jadi satu, dia itu dari kecil, mungkin dari telurnya, dari piyikannya, dari kita panen, dari trotolnya itu kita kasih master, lebih gampang nangkep, lebih gampang menyerap, dan tidak harus mabung untuk bisa menyerap masteran itu kalau ternakan. Tapi kalau muda hutan biasanya nunggu mabung dulu, baru dia bisa merekam masteran-masteran yang di sekitarnya. Itu menurut saya seperti itu Pak Supriyadi. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak dari sharing yang saya pernah jalankan sampai saat ini. Itu pengalaman saya, bisa untuk dipakai referensi juga. Oke Pak Supriyadi, kalau ada pertanyaan lain mungkin nanti bisa kontak ke WA atau handphone saya. Next, kita ke Pinta BF Margasari Tegal. Selamat sore Pinta BF Margasari Tegal. Semoga kabarnya semua baik-baik saja. Ini tanya, betina yang sudah di kandang, sudah angkut sarang, tapi enggan bertelur atau bertelurnya lama. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sebab egg beating dan solusinya seperti apa? Nah, saya coba jawab pertanyaan yang pertama dulu. Jadi memang kita kalau ngomong penjodohan itu tahap pertama, satu, kita tempel mungkin ya sekitar seminggu 2 minggu. Tapi sebelumnya kita harus pilih dulu antara jantan dan betinanya sudah siap untuk dijodohkan. Saya ngomong siap untuk dijodohkan itu kalau di hasil breeding kita mulai 7 bulan plus minus, kita sudah mulai proses penjodohan, sudah ditempel. Itu betina. Kalau jantan kurang lebih 1,5-2 tahun lah, kita baru mulai proses penjodohan. Nah, jantan betina ini harus siap dulu, kondisi siap, sehat. Nah, baru kita pasangkan. Kita tempel seperti itu, nanti setelah seminggu 2 minggu kita lihat perkembangannya. Nah, setelah itu betina kita lepas. Nah, betina kita lepas biasanya kalau dia sudah birainya bagus, dia akan angkut sarang. Atau ada juga yang tidur di kandangnya jantan. Jadi betina lepas dulu, jantannya masih ditaruh sangkar kotak, masukin dalam kandang. Nah, ada yang nunggu kawin dulu baru angkut sarang, ada juga yang angkut sarang dulu, nelor dulu kalau sudah terlalu berai, baru dia kawin. Atau biasanya kalau saya
tak tunggu supaya nelor dulu tanpa dikawin. Jadi itu berarti sudah berahi banget. Jadi sudah mulai bunderin sarang seperti itu. Nah, biasanya sih nggak lama. Dia akan bertelur, biarpun nggak dikawin, itu akan bertelur. Dan saya biarin aja, 1, 2, 3, kalau dia udah mulai mengeram 4 gitu, begitu dia turun, makan, kita ambil telurnya. Nah, kita ambil telurnya, saya kasih jeda waktu kurang lebih 2 hari, baru jantannya saya lepas. Nah, kalau jantannya saya lepas, kalau hokinya bagus, penjodohannya lancar, dia akan kawin. Nah, dari kawin ini nggak lama, mungkin 3-4 hari juga akan nelor lagi sudah. Nah, prosesnya seperti itu, nelor, nanti mengeram 12 hari, setelah itu akan menetas. Nah, di umur 7 hari dipanen. Nah, kalau case Pinta BF ini mungkin sudah jodohnya masuk, betinanya bikin sarang bunderin, tapi belum telur-telur. Nah, itu ada kemungkinan 1, memang berahinya belum dapat. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, jantannya juga belum siap untuk ngawin, juga bisa. Jadi kembali kita main makhluk hidup ya. Contoh kata orang menikah, baru menikah ada yang sudah langsung dikasih momongan. Ada yang setahun baru dikasih momongan. Ada yang sampai 5 tahun atau 10 tahun baru dikasih momongan. Padahal dalam tanda kutip berhubungan intimnya bisa tiap hari. Mungkin sehari bisa lebih dari sekali. Nah, ada kemungkinan ke sana itu di burung juga sama. Jadi dia sudah bikin sarang, sudah nyaman di situ. Cuman karena dalam satu hal mungkin kekurangan nutrisi juga bisa, kekurangan kalsium juga bisa, atau kekurangan makan yang menaikkan berahi juga bisa, atau jantannya nggak ngawin juga bisa. Nah, di tempat saya kalau biasanya penjodohan itu kalau betina sudah mulai dilepas, kita kasih cacing. Cacing itu bagus banget untuk menaikkan birahi sama produksi telur. Kita kasih cacing kalau jantan belum dilepas kurang lebih 5-10. 5 lah mungkin ya. Tapi kan kalau sudah nanti jantannya mulai sama-sama dilepas, ya pagi kita kasih dulu 5-10, mungkin sampai 15 kita kasih cacing dulu. Dan nanti setelah itu jam 9, jam 10 kita kasih kroto 1 cepuk, dan jam 12-an kita kasih jangkrik. Nah, pada waktu penjodohan ini, atau sudah dilepas jantan betina, jantannya, jadi jantan betina sudah di kandang ternak, sore jam 5 gitu, jangkriknya tak tarik kalau saya. Supaya apa tak tarik? Supaya paginya dia makan cacing dulu. Nah, itu proses itu terus sampai nanti dia mulai angrem. Nah, setelah mulai angrem baru saya tarik cacingnya, paginya kita kasih kroto. Jadi jam 6, setengah 7 itu kita kasih kroto, jam 10-an kita kasih jangkrik. Nah, di situ sore sudah nggak tak tarik jangkriknya, malah tak tambahin supaya pagi kalau kita terlambat kasih makan, betina pagi turun angremnya, dia turun cari makan, ada makanan di dalam kandang. Jadi lebih sip. Nanti sampai 12 hari netas. Nah, kita lihat krotonya biasanya tak tambah, kalau siang kurang tak tambah, tak kasih. Kalau mungkin sudah umur 3 hari makanya tambah banyak ya. Kalau siang habis dikasih, sore habis dikasih. Nanti mungkin hari keempat itu sudah mulai ngolah jangkrik ya, tambahin jangkriknya sampai umur 7 hari. Nah, kalau saya seperti itu. Jadi mungkin pola makannya bisa diperbaiki juga. Tidak ada salahnya tadi dicoba di sharingan saya. Nah, terus kedua ini pertanyaannya penyebab egg bending. Dan solusinya apa? Egg bending biasanya itu kurang kalsium. Jadi kalau di tempat saya pakai remuan kulit telur puyuh yang sudah dikeringkan. Itu yang pertama. Kita kasih itu. Cuman ada beberapa yang memang kurang. Nah, yang kurang ini bisa dikasih additional atau tambahan kalsium yang bubuk. Itu kan banyak diperjualbelikan. Kurang lebih satu bungkus itu ya 50, 60 sampai 75 ribu lah. Bentuknya bubuk putih itu. Nah, itu bisa ditaburkan di krotonya, bisa ditaburkan di jangkriknya. Nah, biasa kalau asupan kalsiumnya cukup,
kemungkinannya egg binding kecil. Saya nggak ngomong tidak egg binding, tidak, tapi kemungkinannya kecil. Karena apa? Kita selama ini juga main ternak itu kan main benda hidup ya. Jadi tidak ada yang sesuatu yang pasti 100% nggak ada. Cuman meminimalkan egg binding itu bisa dengan pemberian kalsium yang cukup. Nah, itu pengalaman saya seperti itu. Jadi kali ini saya sharingkan atau pertanyaan dari 5 teman-teman yang mengikuti YouTube saya. Jangan takut, teman-teman yang lain yang bertanya pasti akan saya jawab, tak bikinkan kontennya, tapi di next berikutnya. Jadi 5 dulu, nanti next yang lain bertanya boleh. Nah, kalau mau tanya lagi juga bisa di handphone atau di WA saya atau di YouTube. Nanti kita pasti akan sharingkan menurut pengalaman saya akan bagi ke teman-teman. Oke, begitu dulu teman-teman. Saya sudahi dulu karena kita mau jalan lagi. Terima kasih sudah setia nonton YouTube saya. Dan saya kembali mengucapkan selamat berpuasa kepada teman-teman dan saudara-saudara muslim. Semoga puasanya bisa sampai selesai. Saya pamit dulu. Selamat sore, salam konservasi, berkah dalam.